Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang tentang cinta, yang selalu ada justru paling mudah dianggap biasa, namanya Galih. Dan selama bertahun-tahun, dia adalah definisi dari selalu ada. Pria yang tidak pernah telat membalas pesan. Pria yang selalu siap datang kapanpun dibutuhkan. Pria yang mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan pikirannya hanya untuk satu orang, Sera. Galih tidak pernah merasa itu beban. Baginya, mencintai Sera adalah hal paling alami yang pernah ia lakukan. Setiap pagi, ia yang pertama mengirim pesan. Setiap malam, ia yang memastikan Sera tidur dengan tenang. Setiap masalah, ia yang selalu siap mendengarkan. Ia tidak pernah menghitung, tidak pernah menuntut. Tidak pernah berpikir bahwa semua itu bisa menjadi alasan ia kehilangan. Sampai suatu hari, semuanya berubah. "Aku capek, Galih. Semuanya terlalu biasa." Kalimat itu datang tanpa peringatan. Galih terdiam, tidak marah. Ia hanya mencoba memahami bagaimana sesuatu yang ia jaga dengan sepenuh hati bisa terasa biasa. "Aku butuh sesuatu yang beda," lanjut Sera, dan disitulah, untuk pertama kalinya Galih merasakan dirinya tidak cukup. Sera memilih pergi, memilih seseorang yang menurutnya lebih menantang, lebih tidak bisa ditebak. Dan seperti kebanyakan orang, Galih awalnya mencoba bertahan. Ia mencoba tetap menghubungi, menanyakan kabar. Tapi respon yang ia terima tidak lagi sama, dingin, singkat, jauh. Dan di titik itu, Galih akhirnya berhenti. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia mulai menyadari sesuatu, bahwa dirinya terlalu murah untuk diakses. Hari pertama tanpa mengejar, terasa aneh. Tangannya refleks ingin mengirim pesan. Pikirannya terbiasa memikirkan Sera. Tapi kali ini ia menahan. Kalau dia bisa pergi, gue juga harus bisa berdiri. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Kesepian datang. Kebiasaan lama terus memanggil. Tapi perlahan Galih mulai mengganti arah hidupnya. Ia mulai mengisi waktu yang dulu ia habiskan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Bangun pagi, olahraga, memperbaiki pola hidup. Ia mulai fokus pada pekerjaannya, mengambil proyek baru, belajar hal-hal yang dulu ia tunda. Ia mulai keluar, bertemu orang baru, membangun relasi. Dan tanpa disadari hidupnya berubah. Bukan drastis, tapi dalam. Ia tidak menjadi dingin. Ia hanya menjadi lebih selektif, lebih menghargai waktu, lebih menghargai dirinya sendiri. Dan yang paling penting, ia tidak lagi hidup untuk seseorang yang tidak memilihnya. Sementara itu, di sisi lain, Sera menjalani hidup barunya. Awalnya menyenangkan. Pria yang ia pilih Davin memang berbeda, lebih spontan, lebih sulit ditebak, tidak selalu ada, dan justru itu yang membuatnya terasa menarik di awal. Tapi semakin lama, Sera mulai merasakan sesuatu yang hilang. Tidak ada lagi pesan pagi. Tidak ada lagi seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa terburu-buru. Tidak ada lagi rasa selalu punya tempat untuk pulang. Davin hadir, tapi tidak selalu ada. Dan untuk pertama kalinya, Sera mulai merindukan sesuatu yang dulu ia anggap biasa. Galih. Tapi yang aneh, Galih tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada jejak. Seolah ia benar-benar menghilang. Dan disitulah sesuatu mulai terasa berbeda. "Kenapa dia nggak nyari aku lagi?" Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Sera gelisah. Hari demi hari, rasa penasaran berubah menjadi kekosongan. Karena selama ini Sera terbiasa dikejar. Dan ketika itu hilang, ia tidak tahu harus bagaimana. Ia mulai membuka kembali chat lama, membaca ulang pesan-pesan Galih. Hal-hal kecil yang dulu ia anggap biasa kini terasa sangat berarti. Dulu dia segitunya ya, dan untuk pertama kalinya, Sera mulai merasa kehilangan. Bukan karena Galih berubah, tapi karena Galih berhenti. Suatu hari, tanpa sengaja, Sera melihat Galih di sebuah tempat kopi. Galih duduk bersama beberapa orang, tertawa, terlihat hidup, terlihat bahagia. Ada sesuatu yang berbeda, bukan dari wajahnya, tapi dari auranya, tenang, penuh, tidak lagi menunggu. Sera terdiam. Itu, Galih. Ia ingin mendekat, tapi ragu, karena untuk pertama kalinya ia tidak tahu posisinya. Dulu, ia adalah pusat dari perhatian Galih. Sekarang, ia hanya seseorang di masa lalu. Beberapa hari setelah itu, Sera memberanikan diri. Ia mengirim pesan. "Hai, apa kabar?" Pesan terkirim, tidak langsung dibalas. 1 jam, 2 jam, baru malamnya, balasan datang. "Baik."
Kamu gimana? Singkat, sopan, tapi tidak hangat. Dan itu cukup untuk membuat Sera merasa tidak diprioritaskan. Percakapan itu berjalan, tapi terasa berbeda. Galih tidak lagi cepat merespon, tidak lagi berusaha memperpanjang obrolan, tidak lagi selalu ada, dan justru itu yang membuat Sera semakin ingin dekat. Hari demi hari, posisi mereka berubah. Dulu, Galih yang mengejar. Sekarang, Sera yang mulai mencari. Ia mulai mencari alasan untuk berbicara, mencari kesempatan untuk bertemu. Dan suatu hari, akhirnya mereka bertemu lagi. Sera datang dengan banyak hal di pikirannya, penyesalan, rasa kehilangan, mungkin, harapan. Galih, kamu sekarang beda ya, katanya pelan. Galih tersenyum kecil. Gue cuma berhenti ngejar. Sera menatapnya. Aku ngerasa kehilangan kamu. Galih diam sejenak, lalu berkata dengan tenang, dulu gue selalu ada, tapi kamu gak pernah takut kehilangan. Ia menatap Sera, bukan dengan marah, tapi dengan kejelasan. Sekarang gue berhenti, dan kamu mulai ngerasain itu. Sera tidak bisa menjawab, karena semuanya benar. Selama ini, ia tidak kehilangan Galih. Ia hanya tidak menghargainya, dan sekarang, saat Galih tidak lagi mudah diakses, saat waktunya tidak lagi tersedia untuk siapa saja, saat hidupnya sudah penuh tanpa harus mengejar siapapun, Sera baru sadar bahwa yang ia anggap biasa ternyata sangat berharga. Aku masih bisa punya kamu lagi nggak? Tanya Sera pelan. Galih tersenyum, bukan senyum bahagia, bukan juga senyum sinis, tapi senyum seseorang yang sudah menemukan dirinya kembali. Kamu nggak kehilangan gue, katanya pelan. Sera terdiam. Gue cuma berhenti jadi versi gue yang selalu ngejar kamu. Hening. Dan disitulah semuanya terasa jelas. Dulu, Galih kehilangan seseorang yang ia cintai. Sekarang, Sera yang kehilangan seseorang yang selalu mencintainya. Dan untuk pertama kalinya, peran itu terbalik. Karena pada akhirnya, bukan perubahan yang membuat seseorang terlihat berharga, tapi jarak yang membuat orang lain sadar nilainya. Dan ketika seseorang berhenti mengejar, disitulah orang lain mulai takut kehilangan.